wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku. Shalom Jemaat Tuhan, saya Kristantina, senang sekali dapat menyapa seluruh jemaat. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyampaikan informasi yang terangkum dalam klip berikut ini. Diam di hadirat-Mu. Yes, we welcome Your presence in this place, oh God. Oh, please, yeah. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetap berjaga-jaga, jangan lupa untuk selalu menjaga jarak dan mencuci tangan. Saya Kristantina, pamit undur diri, sampai bertemu dalam Weekly News berikutnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur bila pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Tuhan untuk bersama-sama memfokuskan diri untuk beribadah pada hari Minggu ini. Namun sebelum ibadah kita mulai, saya beri kesempatan kepada kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Mari bersama-sama kita angkat pujian dengan mempergunakan Kidung Jemaat nomor 15, Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia penuh tak benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Kembali kita pujikan pujian dari awal. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia penuh
Saudara sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hadapkan diri kita untuk menghadap Tuhan. Pertolongan kepada kita berasal dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya, 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 Nats pembimbing terambil dari Kejadian 12 ayatnya yang ke-13 yang berbunyi demikian. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali angkat pujian melalui Kidung Jemaat 364, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Saudara sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan,
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha kasih dan maha baik di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau pada saat ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah kepadamu, terutama untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah firman-Mu ini boleh memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Firman Tuhan ini boleh menguatkan, mengajar, menuntun kehidupan mereka sebagai jemaat-Mu ya Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang Tuhan pakai sebagai saluran berkat-Mu. Tuhan pimpin supaya hanya kebenaran firman Tuhan saja yang disampaikan. Berfirmanlah Tuhan karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Salam saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada kita semua, meskipun masih kita laksanakan di rumah masing-masing. Marilah kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru, Galatia pasal 3, ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan bagi kita. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai hari ini kita masih sering mendengarkan pertanyaan, apakah manusia diselamatkan oleh karena melakukan hukum Taurat atau diselamatkan karena beriman kepada Yesus Kristus. Memang pertanyaan ini saudara tidak gampang untuk dijawab, karena kita pun sekarang sebagai orang-orang pengikut Kristus belum meniadakan hukum Taurat itu yang kita temui dalam Perjanjian Lama. Dan di dalam Yesus sangat jelas dikatakan bahwa manusia dibenarkan karena iman. Saudara-saudara, dalam Perjanjian Lama manusia dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Karena Yesus belum datang, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Tidak seorang pun, saudara, yang sanggup, tidak seorang pun yang mampu melakukan hukum Taurat itu sepenuhnya. Sehingga manusia malah putus asa karena banyaknya hukum yang harus dilakukan. Manusia yang hidup di dalam Perjanjian Lama, saudara, justru menjadi putus asa karena mereka tidak sanggup melakukan hukum Taurat itu sepenuhnya. Sangat berat dan sangat banyak hukumnya, mulai dari peraturan-peraturan yang mengatur perkara-perkara kecil sampai peraturan yang mengatur tentang perkara-perkara besar. Peraturan beribadah, peraturan bagaimana kita menyembah Allah, peraturan bagaimana kita mempersembahkan korban kepada Tuhan, peraturan bagaimana hidup berkeluarga, bagaimana hidup sosial. Begitu banyak aturan, saudara, yang terdapat di dalam hukum Taurat itu. Dan tidak mungkin manusia dapat melakukannya dengan sepenuhnya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa manusia tidak mungkin diselamatkan karena melakukan hukum Taurat, karena tidak seorang pun yang mampu melakukan sepenuhnya.
Jangankan hukum Taurat, saudara, 10 hukum saja yang sering kita baca dalam ibadah-ibadah minggu kita, ya, yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 tentang 10 hukum. Itu saja, saudara, kita pun belum dapat melaksanakannya. Itu baru 10, belum semua hukum Taurat yang harus kita lakukan. Itulah, saudara, buktinya bahwa memang hukum Taurat tidak mungkin kita lakukan, tidak mungkin dilakukan oleh manusia secara sungguh-sungguh. Di dalam Yesus, saudara, kita dibenarkan karena iman. Yesus katakan, jika kamu percaya, maka kamu akan diselamatkan. Siapa percaya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Imanmu lah yang akan menyelamatkan engkau. Jadi begitu banyak ajaran yang disampaikan oleh Yesus kepada kita, terutama dalam perjanjian baru, saudara, bahwa manusia dibenarkan karena iman. Mungkin kita bertanya, Bapak Ibu, apakah cukup dengan iman? Karena banyak orang berkata, wah, kalau begitu kelihatannya gampang saja, kita cukup beriman saja, perbuatan tidak penting. Bukan seperti itu masalahnya, saudara. Tapi pertanyaan itu banyak sekali. Seolah-olah hidup kita di dalam Yesus yang dibenarkan karena iman itu enak sekali, gampang sekali, cukup kita percaya saja, cukup kita beriman saja. Tapi bukan itu, saudara, maksudnya. Bukan berarti perbuatan baik tidak penting dalam mengikut Kristus. Tetapi perbuatan bukanlah tabungan, saudara. Ya, bukan tabungan. Kalau dalam ajaran agama lain, misalnya dikatakan bahwa ada malaikat yang tidak bisa tidur yang mencatat semua perbuatan manusia. Baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Nanti pada waktu penghakiman itu akan ditimbang lebih berat mana. Apakah perbuatan baiknya lebih berat? Apakah perbuatan jahatnya lebih berat? Itu sebabnya belum ada kepastian tentang keselamatan karena belum ditimbang. Jadi orang mengatakan mudah-mudahan kita diselamatkan. Tetapi dalam mengikut Yesus tidak ada istilah mudah-mudahan, saudara. Apa yang difirmankan oleh Yesus kepada kita itu adalah sesuatu yang pasti. Keselamatan bukan mudah-mudahan. Ya, sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus itu bukanlah mudah-mudahan. Yesus mengatakan bahwa keselamatan itu pasti jika kamu percaya, jika kamu beriman kepada Kristus Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka kamu akan diselamatkan. Oleh karena itu, saudara, perbuatan baik bagi kita bukanlah tabungan yang akan ditimbang kelak. Perbuatan baik adalah merupakan buah dari iman kita mengikut Yesus. Perbuatan baik adalah merupakan tanda ketaatan kita kepada firman Allah. Karena kita mencintai firman Allah, ya, kita melakukan firman itu setiap hari dengan sungguh-sungguh. Kita melakukan firman itu ya, sebagai buah dari iman kita. Jadi Bapak Ibu, iman kepada Yesuslah yang menyelamatkan kita. Ya. Mungkin kalau kita membahas soal iman, saudara, itu memerlukan waktu yang panjang. Ya, seperti yang selalu berulang-ulang saya katakan kepada Bapak dan Ibu, bahwa percaya kepada Yesus itu adalah sebuah keputusan. Enggak ada orang percaya otomatis, enggak ada, saudara. Ya. Memang kewajiban orang tualah mengajarkan iman kepada anak-anaknya. Gereja memiliki kewajiban untuk mengajarkan iman kepada Yesus kepada jemaatnya. Tetapi beriman kepada Kristus adalah sebuah keputusan yang diambil oleh seseorang untuk percaya. Saya menerima Engkau dan mulai saat ini Tuhan, saya percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Itu adalah sebuah momen, sebuah keputusan. Itulah arti iman, saudara. Jadi tidak ada iman
keturunan, tidak ada iman KTP, tidak ada iman otomatis, saudara. Iman kepada Yesus adalah merupakan sebuah keputusan penting. Dan tidak gampang Bapak Ibu orang beriman kepada Yesus. Coba kita menginjili, memberitakan firman kepada orang yang belum percaya kepada Yesus. Untuk mengajak dia beriman saja kepada Yesus, orang sampai mati pun tidak mau menerima Yesus dan percaya kepadanya. Jadi beriman walaupun kata itu sederhana, tapi untuk dilakukan adalah sesuatu yang sangat sulit. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Petrus, bukan kamu yang mengatakan itu, tetapi Roh Allah yang ada dalam dirimu, itulah yang membuat engkau mampu mengatakan seperti itu. Jadi saudara, kalau kita berkata bahwa saya percaya kepada Yesus, itu sebenarnya bukan hanya karena kekuatan dan kemampuan kita saja, tetapi Roh Allah yang ada pada diri kita, itulah yang memampukan kita berkata bahwa saya percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Ketaatan perlu, saudara. Perbuatan baik, perbuatan kasih, itu sangat perlu sebagai buah dari iman kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihi, iman yang kita miliki, mari kita pegang terus. Mari kita setia terus untuk mengikut Kristus. Iman kita biarlah tetap menyala-nyala. Iman kita biar tetap tidak ingkar pada Yesus apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kembali kita angkat pujian, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat sabda-Mu Tuhan. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus-Mu, jadi pelita dalam hidupku. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur pada Tuhan. Aku bersyukur, aku bersyukur, sebab firman-Mu teguhkan hatiku. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur pada Tuhan. Aku bersyukur, aku bersyukur, sebab firman-Mu teguhkan hatiku. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengaku dengan sungguh-sungguh pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita masing-masing dan dengan sungguh-sungguh berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nats persembahan terambil dari Ulangan 16 ayatnya yang ke-17 yang berbunyi demikian. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kembali kita angkat pujian menggunakan Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk memasuki doa syafaat. Saya mohon keterlibatan saudara-saudara di rumah untuk ambil bagian dalam doa syafaat ini. Kita panjatkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita panjatkan permohonan dan kerinduan kita kepada Tuhan. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Bahkan firman Tuhan mengatakan, sebelum kamu memintanya, kamu sudah menerimanya. Saudara, mari kita ambil waktu untuk berdoa. Pertama-tama kita berdoa, mengucap syukur atas segala berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena sampai pada saat ini Tuhan masih memberi kehidupan, melindungi, menjaga, dan memelihara kehidupan kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga. Marilah kita mengucap syukur untuk keluarga kita masing-masing. Kita bersyukur bahwa keluarga kita dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Bahkan apa yang kita butuhkan dicukupkan oleh Tuhan. Kita juga mengucap syukur bahwa semua pergumulan yang kita hadapi di tengah-tengah keluarga selalu Tuhan tolong. Selalu Tuhan memberi jalan keluar tepat pada waktunya. Di saat kita lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Di saat kita mengalami jalan buntu, Tuhan memberi jalan keluar. Mari kita bersyukur untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak kita. Mari kita doakan pekerjaan kita masing-masing. Tidak ada pekerjaan yang kecil di mata Tuhan. Jika Tuhan yang memberkati, maka pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kita pada saat ini, itu akan dicukupkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Berdoalah supaya Tuhan menolong kita dalam pekerjaan kita, supaya kita menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaan kita. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhanlah yang membuat orang berhasil dalam pekerjaan kita. Oleh karena itu, serahkanlah pekerjaanmu, aktivitasmu
ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang terus menolong dan memimpin. Jika saudara merindukan sesuatu di dalam Tuhan, jika sesuatu itu Tuhan berkehendak, naikkanlah kerinduan-kerinduanmu kepadanya. Cita-citamu di masa depan, harapanmu di masa depan, angkat kepada Tuhan. Tuhan akan merancang masa depan yang penuh harapan bagi setiap orang yang berserah kepadanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa jemaat-Mu yang telah dipanjatkan kepadamu. Kami percaya dalam nama Yesus, Engkau akan mendengar dan mengabulkannya. Lindungilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Jagalah mereka karena mereka adalah milik-Mu. Mereka adalah umat kesayangan-Mu. Tuhan melindungi dan menjaga. Jauhkan dari segala kecelakaan, jauhkan dari segala penyakit, jauhkan dari segala kuasa-kuasa iblis Tuhan. Biarlah pelihara seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mulai dari orang yang sudah lanjut usia, para orang tua kami, sampai dengan anak-anak kecil Tuhan. Dan seluruh jemaat-Mu kiranya Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Berkati pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Mulai dari gembala sidang, pendeta, para penatua dan diaken, dan seluruh anggota jemaat yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberi pengurapan yang khusus. Apa yang mereka persembahkan kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Engkau akan membalasnya berlipat ganda sesuai dengan janji Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang dibagikan setiap kali boleh menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan Tuhan bangsa ini, supaya bangsa ini Tuhan boleh mengalami hidup damai sejahtera, terutama dari COVID-19 ini Tuhan. Sudah begitu banyak orang yang mengalami penderitaan, kematian, penyakit, penderitaan ekonomi Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan, mohon belas kasihan-Mu supaya Engkau pulihkan bangsa kami ini. Supaya Engkau Tuhan mematikan penyakit corona ini Tuhan, karena sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Tapi kami percaya Tuhanlah dokter yang agung. Jika Tuhan berkehendak, penyakit ini bisa musnah oleh karena kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita angkat pujian menggunakan Kidung Jemaat 26, mampirlah dengar doaku. Yesus
Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita sudah selesai beribadah kepada Tuhan dan sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Lakukanlah itu, maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin untuk semua berkat yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kembali kita angkat pujian mempergunakan Kidung Jemaat 403, Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan